Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia senang channel Yanti sampai official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Kaisam waras. Masya Allah Kaisam juga waras. Semoga kalian juga waras ya. Kita doakan dulu yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang sedih jangan sedih aja ya. Yang masih punya hutang banyak, yang masih berkelut dengan debt collector rentenir, semoga Allah mudahkan juga dalam membayar. Orang tua kita yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya ya. Kalian yang masih berjuang di rumah majikan, semoga sampai finish. Amin. Kayau. Hari ini Kaisam berbagi satu kisah di mana kisah ini mungkin menjadikan pembelajaran untuk kita semuanya ya cuy. Bagaimana cara menghadapi kalau nenek atau kakek kita meninggal di depan mata kita sendiri? Apa sih yang harus dilakukan? Ya kan? Kira-kira majikan akan menyalahkan kita nggak sih kalau orang tuanya meninggal? Gimana caranya supaya kita ini nggak disalahin majikan sampai di nafas terakhir orang yang kita jaganya? Ayo kita bahas ini, semoga menjadikan pembelajaran untuk kita. Barangkali kalian yang menjaga nenek kakek dalam satu rumah cuma 2 orang sama kalian, semoga ini bisa menjadikan kalian itu, oh iya, ingat kata kayak Tisam tuh, oh ingat cerita mbaknya seperti itu. Semoga menjadi pengalaman yang baik untuk kita bahas. Lanjut. Oke, jadi si pekerja migran ini ceritanya jaga kakek. Kakeknya itu ada sakit getah bening ya cuy ya, dimana kakeknya juga sudah berumur 80 ke atasan ya, yang dimana dia ini sudah samfu ya, sudah capek kayaknya udahlah Cece, saya nih udahlah caw aja gitu kan. Orang umur bukan kita yang punya ya kan. Nah kita kan sebagai Cece kan profesional kerja. Nah akhirnya si Cece ini termasuknya sudah keibuan ya, sudah dewasa, ibaratnya menjaga seorang ayah, menjaga seorang kakek pun kayaknya kayak bapak sendiri gitu. Nah dia ini kebetulan tinggalnya cuma berdua aja nih sama si kakeknya ini. Ya udah percayalah ya majikannya. Nah singkat cerita pada kemarin hari Senin itu dia itu liburnya sama kayak upacara bendera ya mbak. Nggak apa-apa, sepi, enak sepi. Kalau rame tuh pusing kayak sama. Akhirnya si mbaknya ini libur, digantikan posisinya dengan anaknya yang perempuan. Menjagalah tuh bapaknya, dikasih obat pada hari itu pun anak yang memberi obat. Singkat cerita, maghrib si mbaknya ini pulang nih ke rumah. Dadai, Ovan Lela, malah dimarahin sama majikannya. Kamu nih, bapak saya ini jangan sering dikasih tidur. Mungkin saat menjaga bapaknya itu ya tiduran aja. Ya orang lagi sakit ya cuy, gimana coba? Akhirnya kamu kasih makan, setelah kasih makan dia kasih duduk lah, jangan kasih tidur terus ya kan, kata si majikannya. Si Cecenya ini udah gendok ya cuy ya, baru pulang libur udah diomelin. Kira-kira kalian sama nggak? Biasa begitu, kalau sudah disuruh jaga rumah sendiri aja udah pusing ya kan. Tapi walaupun begitu tidak mau menghargai kita, ya harus nggak apa-apa, sabar ya. Akhirnya si Cece ini dari mandi, habis mandi Isa kok agak aneh ya, tapi kenapa si Cece ini ingatnya kayak Tisam? Akhirnya si Cece ini kayak Tisam, kenapa? Dengerin deh suara nafasnya kakek ya kan? Jadi kakeknya itu nafasnya sudah kayak orang sesek ya cuy. Oh kayak ngorok tuh cuy. Kalau orang kita sebut itu naza ya. Nah saya cek kayak Tisam pakai alat oximeter itu loh cuy, pengatur oksigen. Ada ya yang ditempel di jari ya kan. Kalau misalkan oksigennya itu di atas 90%, itu pernafasannya bagus oksigennya. Tapi kalau misalkan di bawah 80, itu udah drop, udah butuh tambahan oksigen. Nah saat alat itu dipasang di jarinya si kakek, itu ternyata 55, itu kan udah setengah oksigennya nggak ada ya kan. Terus akhirnya Kaisam, kamu coba ngomong sama majikanmu, apa perlu kita dibawa ke rumah sakit ini si kakek ya kan. Oke Kaisam, tapi Kaisam gimana cara ngomong bahasa Inggrisnya? Aduh, kalian ya mama, ada Google Translate. Kamu ngomong dulu tuh dari bahasa Indonesia, terus ditranslate ke bahasa Inggris, tinggal di copy aja, kirim ke majikan. Ya, cara begitu kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, oke? Kalau bisa kamu dari Indonesia ke bahasa Cina, udah di copy aja. Nanti artinya sama nggak Kaisam? Ya bodo amat, yang penting udah usaha gitu kan. Oke, setelah dikirim tuh ke majikannya tuh ngomong kayak gini, oke Cece, kalau kayak gitu nanti kalau misalkan oksigennya di bawah 80 kamu call me. Orang jelas-jelas dia udah 55 ya kan, masih nunggu aja. Ini anaknya nih kayaknya nggak mau bawa rumah sakit ini ya kan. Tapi nggak apa-apa, si Cecenya ini nurut tuh omongannya Kaisam, udah ngomong dulu apakah perlu kita bawa ke hospital. Setidaknya kita sudah menyuruh tuh majikan untuk bawa ke rumah sakit. Nah ini cara supaya kalian itu nggak disalahkan cuy. Oke, dari situ Kaisam ngomong kayak gini, oke deh kalau kayak gitu kamu begadang ya hari ini, jangan tidur karena ini membahayakan nih kondisinya kakek ya kan.
Iya Kak Isam, iya. Nggak tidur nurut itu, ya kan? Karena udah kayak Isam kan ibaratnya dulu pernah ya, orang tuanya Kaisam juga begitu kan, ya Kaisam nggak mau kelolosan gitu kan, ya Kaisam ngomong nih sama pekerja migran, jangan tidur ya untuk hari ini. Iya, karena majikannya nggak mau bawa rumah sakit cuy. Akhirnya di jam 3:30 si Cecenya ketiduran. Yang namanya ngantuk kayak Tisam, iya nggak apa-apa. Jadi tidurnya ini di samping kasur si kakeknya. Nah mungkin si Cecenya pengen pipis nih, ya kan, melek lah tuh dia. Saat melek apa yang terjadi? Melihat kakeknya, ini ada posisinya kepalanya di depan Cecenya sambil melotot coy. Jadi Cecenya tidur, kakeknya itu tidur juga melotot gitu. Tapi sudah nggak ada. Kaget nggak kalian? Pas begitu bangun, halo gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia di depan mata Cecenya. Suruh jangan tidur kamu mah. Akhirnya panik dong, kaget, langsung tuh ambil handphone, telepon majikan. Majikan, ini kakek. Ya majikan udah tahu mungkin ya. Akhirnya diteleponkan polisi, ambulan sama polisi datang beserta 5 polisi. Akhirnya tuh apa yang terjadi? Kakek dibawa ambulan, si mbaknya juga dibawa mobil polisi. Kayak Tisam, pikiran saya tuh langsung ke kayak Tisam. Ini saya merasakan dibawa ke mobil polisi, apa yang harus saya lakukan kayak Tisam? Ya sudah, jelaskan apa adanya saja ya kan. Silakan handphone saya dicek, CCTV dicek, apakah ada tindakan ya kan. Nah kalau misalkan nih kakek nenek kalian yang dijaga cuma 2 orang, kalian dimintai keterangan, dimintai KTP, apakah itu wajar? Wajar, namanya investigasi ya kan. Otomatis kakek ini meninggal karena usia, kakek ini meninggal karena sakit ya kan. Kalau misalkan memang wajar ya dikembalikan KTP-nya setelah melakukan interogasi. Sudah cuy, akhirnya si pekerja migran ini sudah dibawa interogasi sama polisi, KTP-nya dicatat, terus ke rumah sakit. Polisinya juga meminta si Cecenya ini untuk kembali ke rumah beserta polisinya untuk pengecekan di rumah, ya kan? Mungkin pengecekan CCTV dan lain-lain. Akhirnya dari rumah sakit dibawa lagi mobil polisi ngiung ke rumahnya, dicek CCTV-nya di situ. Terus setelah selesai investigasi pada hari itu juga, ya kan, baru tadi jam 9 ngomong kayak Tisam, alhamdulillah semuanya clear ya kan. Akhirnya si polisi itu ngomong, Cece ini sudah selesai nih, ini KTP kamu saya kembalikan, terus kamu mau pergi ke rumah sakit lagi enggak? Katanya iya saya mau lihat kakek saya ini. Ya kan, ya wajar ya kan, ngejaga orang tua sendiri ya kan, kayak gimana. Akhirnya si polisi itu kayak Tisam baiknya, Masya Allah, apalagi polisi yang perempuan itu, saya itu sampai diratukan sama polisi. Oh, gaya kamu itu, sampai dipegang tangannya sama polisi perempuan itu untuk naik mobil polisinya. Lah dikira mau pingsan kali mbaknya. Akhirnya dibawa lagi sama mobil polisi. Begitu nyampe luar, ada polisi yang nahan pintu. Cece katanya, kenapa pak? Saya Kaisam kalau ada polisi nyautin kayak gitu langsung deg-deg gitu. Akhirnya, ini pintunya kamu sudah bawa sosi belum? Katanya. Udah pak. Ya Allah, kayak Tisam polisi itu sampai segitunya ngingetin bawa kunci nggak? Ya soalnya banyak kasusnya mungkin ya, kalian lupa bawa kunci di luar, majikan gak hubungi, jadi hubunginya polisi untuk bukain pintu. Mungkin banyak laporan seperti itu, jadi mengingatkan. Sudah pak, sudah. Begitu sudah nih mau ditutup pintunya, ada telepon tuh, Cece dari anaknya, katanya kamu nggak usah kesini, nanti saya aja yang kesana gitu kan. Pak, Bu, maaf ya. Kenapa Cece? Saya nggak jadi ke rumah sakit, majikan saya itu. Oh ya sudah. Akhirnya kayak Tisam, segitu aja kayak Tisam saya diinterogasi sama polisi. Bener-bener kayak Tisam saya menjadi ratu sehari dengan polisi. Ngebayangin gak sih kalian diajudin sama 5 polisi ya kan, 2 perempuan 3 laki-laki katanya, mobil polisi di depan. Jadi tidak selamanya di bawah mobil polisi itu mengerikan ya kan. Nah ini alhamdulillah nih mbaknya dalam keadaan yang merawat nenek dan kakeknya dengan baik sehingga semua prosesnya lancar. Nah gimana kayak Sam dengan visa kerjanya? Oke, kita bahas visa kerjanya. Ini mbaknya yang tanda tangan siapa? Otomatis lah kalau misalkan yang tanda tangan si kakek, di hari itu 14 hari ke depan dia harus sudah mencari majikan baru. Harus itu ya, kalau misalkan kakek yang meninggal. Tapi kalau misalkan
maksudnya kalau kakek yang tanda tangan. Tapi kalau misalkan yang tanda tangan itu majikan, otomatis majikan ini akan menanyakan dulu sama si Cece, majikannya masih butuh Cece nggak? Tapi kalau misalkan majikannya, Cece, ini kan kakek sudah meninggal, silakan kamu cari majikan baru, ya kan? Nanti berikut rekod surat kematian dilampirkan. Kalau misalkan kamu pengen difiniskan, harus ada surat kematian, dan surat kematian itu nggak boleh lebih dari 1 bulan ya cuy. Jadi harus baik-baik tuh sama majikannya supaya surat kematiannya bisa diberikan untuk kita cari majikan baru. Nah, Kaizam, kalau misalkan majikan ini nggak mau nih kasih surat kematian si kakek, apa yang harus dilakukan? Ya kalau gotot-gototan, kalau dalam keadaan yang tidak baik ya cuy ya, itu bisa agent yang memintakan. Tapi kalau misalkan tetap nggak dikasih nih, ya itu udah resiko kita. Kalau kita udah mau move dari pekerjaan itu, berarti ya termasuknya kita notice ya. Maksudnya di notice. Kita harus pulang ke Indonesia. Kalau nggak ada surat kematiannya ya cuy ya. Nah itu. Aduh, tapi kalau misalkan majikan ini masih butuh tenaga Cecenya untuk kerja di lain tempat dengan pekerjaan yang beda, tinggal koordinasi lagi dengan agensinya untuk dirubah kontrak kerja yang baru. Oke? Oke deh, kalau misalkan bukan kakeknya yang meninggal, ya dia masih, visanya masih mengikuti sampai finish kontrak ya. Aduh, kira-kira kalian punya pengalaman yang sama nggak sih? Aduh, itu termasuknya haru ya cuy ya mbaknya ya. Menjaga kakeknya sampai meninggal di depan matanya. Guys, kalau kalian takut nggak, kebayang-bayang nggak? Kakeknya ngelihat Cecenya itu untuk yang terakhir. Bye-bye Cece, guys. Thank you. Masya Allah. Semoga kita yang merawat kakek nenek, semoga kita merawatnya dengan baik seperti kisah pekerja migran ini yang di akhir hidup kakeknya melihat si Cecenya, ya kan? Masya Allah, amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja pengalaman yang bisa Kaizam sharing ke kalian. Semoga kalian tetap tenang kalau misalkan menghadapi interogasi polisi. Ikuti aja alurnya, nanti juga kalian akan selesai kok. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang puy.